Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh menyadari bahwa kalau hari ini kami masih ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami datang dengan satu tujuan yang sama. Kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya semua yang kami kerjakan pagi hari ini sungguh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Sudah Pak lagi. Kita Pak. Seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Yesus Tuhan, Juru Selamat.
semua persembahan bagi Raja di atas segala raja. Kami percaya Bapa, Engkaulah juru selamat kami. Amin. Kami aman dalam perlindungan. Amin. Yesus, terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun
Selamanya Kau ku nyatakan kesan setiamu Tuhan di hidupku. Kesan setiamu Tuhan, kesan setiamu Tuhan, kesan setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, kesan setiamu Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang 2021. Kalau tahun ini, bulan ini, hari ini juga kami masih diberikan kesempatan untuk memperingati hari kelahiran-Mu dengan kondisi yang baik. Itu semuanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja
puja, kami puja, Engkau Raja mulia. Kami puja, Engkau Raja mulia. Allah yang kudus, yang layak terima pujian kita, yang percaya berkata amin. Mari kita bawa pujian kepada Tuhan. Bangsa yang layak Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya, kasih semangat puji Tuhan, amin. Sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Kau. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu masyhur terbaik, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Mari kita memuji Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Bersamamu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam kekuatanmu, ajaib dan perkasa.
percaya bahwa selama-lamanya hanya Dia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari silakan duduk kembali. Kalau Dia sudah datang sebagai bayi, satu kali Dia akan datang kembali menjemput setiap yang percaya dan hidup sungguh-sungguh menanti-nantikan Dia. Mari siapkan hati kita untuk isi kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci, pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, rumah rindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci, pada kedatanganmu. Serahkan kepada hambanya yang Inilah saatnya Tuhan untuk kami mau duduk tenang, menghormati firman-Mu,
biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus, tempatkan kepada setiap kami menjadi anak-anak Tuhan dengan hati seorang murid yang mau belajar dan suka diajar, juga telinga yang suka mendengar. Inilah waktu buat kami, biarlah kebenaran firman-Mu itulah yang akan menguasai kehidupan kami. Janganlah apa yang kami dengar ini tercuri oleh iblis, tapi biarlah tetap tinggal dalam hati kami di saat hari ini, pada saat kami memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Berikan pesan ini Tuhan untuk kami semua, biarlah kami berbicara di balik kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Ya. Awal ini saya ucapkan dulu selamat Natal. Ya. Nah, saudara, tadi tidak terasa, tolong tampilkan slide saya. Tidak terasa ini sudah 2 tahun. 2 periode Natal yang kita merayakan dengan cara yang berbeda, ya, lain. Kita sudah kehilangan pola Natal sebelum pandemi dulu. Ya. Kalau dulu Natal kan kita saling salaman itu pastilah ya, saling berangkulan. Kalau yang perempuan saling cipika-cipiki. Sekarang mah nggak ada. Ya. Semua berjarak. Jadi betul-betul ini perubahan. Ya. Apakah akan berhenti pola seperti ini? Saya yakin tidak, akan terus, ya, akan panjang sekali. Jadi gini, ada rekan saya yang bilang sama saya gini, aku ini kok terasa waktu ini kok cepet Pak ya. Rasanya ini hari Minggu dan minggu lagi. Apa Tuhan mempercepat waktu? Saya bilang enggak, ya. Kalau waktunya tidak dipercepat, 1 jam ya 60 menit, 1 menit sekian detik, itu tetap saudara. Tapi Tuhan ini mempercepat zaman. Nah, inilah bedakan ya, mempercepat zaman. Maksudnya gini, kalau sebelum pandemi, ini yang gampang dilihat ya, kalau sebelum pandemi, itu semua perusahaan-perusahaan teknologi dunia, dia itu punya timeline dalam pekerjaannya. Tahun sekian dia selesai ini, tahun sekian proyek ini, sekian proyek ini, ya. Nah, di dalam dunia teknologi terutama ini ya, dunia digital, begitu ada pandemi, ini proyek ini dipercepat semua maju. Ya, Anda bayangkan kecepatan industri digital hari ini berlomba cepat sekali. Jadi mestinya itu belum waktunya di periode sekian dipercepat di depan. Nah, muncullah sekarang itu gaya-gaya online. Ya, di mana-mana online cepat sekali. Siapa yang tidak mengikuti dia ketinggalan. Betul. Ya. Nah, apakah gereja ke depan akan kembali pulih seperti offline semula? Offline pasti ada. Ya, tapi online akan jauh lebih bergerak cepat ke depan. Sebab dunia ini berubah sekarang. Ini berubah, gitu loh, ya. Nah, sekarang kita ini berubah enggak? Saya kasih judul Natal hari ini, itu sukacita Natal itu untuk siapa? Sebetulnya dalam periode 2 tahun ini, saya punya pemikiran yang berbeda. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kepada saya itu ini autokritik, ya, autokritik kepada saya tentang apa? Tentang Natal. Jadi autokritik. Saya ini sudah usia 61 tahun ini. Jadi sudah 61 periode Natal terjadi di dalam hidup saya, ya. 61 kali. Nah, terutama di periode pandemi ini betul-betul saya dapatkan sesuatu yang menguatkan saya. Makanya saya sebut ini autokritik saya. Ya. Dan semoga juga
ini membuka pemikiran kita bersama, saudara. Sukacita Natal yang kita rayakan terus, itu sebetulnya buat siapa? Nah, ya. Kita ini di belahan dunia yang berbeda. Adik saya dulu itu sekolah di Rusia. Hari ini dia sudah di Indonesia, sudah di Surabaya, dia pastor gereja ortodok, Katolik ortodok. Nah, dia cerita memang waktu itu. Dia panggil saya itu ngah-ongah ya. Ngah, kalau di Eropa Timur, banyak negara Eropa Timur, itu Natal biasa-biasa aja. Nggak ada meriah-meriah gitu. Biasa. Tapi kalau Paskah itu luar biasa. Terus saya iseng tanya, kok bisa begitu? Iya. Sebab kalau di dunia belahan lain, Natal itu sudah jadi bentuk tradisi. Sudah jadi budaya tahunan. Sudah jadi bentuk ritual-ritual agamawi. Ya. Dan adik saya bilang, kan di Alkitab memang tidak diperintahkan. Yang diperintahkan itu kan Paskah. Iya sih, saya pikir gitu ya. Rakyatan itu Paskah. Tapi apakah salah kita merayakan? Oh enggak, dia bilang gitu. Enggak, tidak salah. Tapi memang kebalik, dia bilang. Kalau di benua Eropa Timur itu, yang semarak itu Paskah. Sebab yang di Natal itu kan Yesus belum berkarya apa-apa gitu ya. Kalau udah Paskah itu puncaknya gitu. Oh iya. Tapi itu sudah jadi budaya juga mereka. Nggak bisa dirubah, susah. Ya. Nah, saya berpikir untuk kita ini, gitu ya. Mari lihat slide kedua. Sebelum saya masuk, kita lihat slide saya yang kedua. Ya, saudara perhatikan. Ini judulnya kesedihan di tengah pesta. Pesta apa? Ulang tahun. Ulang tahun umur berapa? 90 tahun. Siapa ini? Seorang kakek. Jadi kakek 90 tahun punya anak 5. Masing-masing anak punya 4 anak. Jadi berapa? 20 tambah 5, 25. Karena umur 90, berarti si putu ini punya anak lagi, sudah cicit. Banyak. Jadi ini keluarga besar. Ya, keluarga besar. Setiap tahun merayakan kakeknya. Ya, terus rayakan. Persis di tahun ke-90, kakek ini duduk di tengah-tengah keramaian, pestanya mewah, ya, mewah. Ramai mereka sukacita. Kakek ini duduk di meja, lalu meja ini yang mesti diisi oleh beberapa keluarganya, udah pernah nggak ada, dia sendiri. Wah, itu. Lalu kakek ini diam-diam dia berdiri. Dia tinggalkan pesta, dia masuk kamar. Dia masuk kamar, dia duduk, dia putar lagu, dia senang pujian, lalu dia suka membaca. Anak cucunya tidak perhatian, tapi begitu salah satu ingat tuh, kemana papa ini? Iya, engkau kemana engkau ini? Kok hilang? Bingung dicari, kamar mandi nggak ada, cari ke kamarnya, dia masuk kamar. Dipanggil, Kong, Pah, gitu ya. Kok di sini? Apa jawabnya itu? Kakek atau orang tuanya ini, papanya. Dia bilang, enggak, aku udah milih di sini aja. Dan aku berharap ini perayaanku yang terakhir. Jangan dirayakan lagi. Kenapa? Aku kesepian di tengah keramaian. Aku sedih di tengah sorak-sorai sukacitamu ini semua. Jadi kamu aja yang sukacita. Akhirnya diajak bicara, dia ngomong, aku ini loh merasakan tahun demi tahun kau rayakan. Yang sukacita itu kamu semua. Aku ini tidak menemukan rasa kasihmu, perhatianmu, anak cucumu. Jadi cukup 90 tahun. Nah, saudara, jadi acara ulang tahun itu baik, ya, sukacita semua. Tapi yang diulang tahun kan nggak sukacita, sedih. Saya berpikir, Tuhan, apakah yang kita rayakan terus ini, bahkan belahan negara yang lain dengan mewah luar biasa. Dan tak sedikit juga kan gereja di Indonesia yang duit banyak kan bisa mewah, itu uang ratusan juta mungkin miliar itu terbuang hanya untuk acara itu saja. Ya. Pertanyaan jatuh ke saya, sorry ya, ini autokritik
saya. Terus saya berpikir, iya, apakah Tuhan benar, Tuhan itu sukacita disenangkan pada waktu kita merayakan ini? Ya, jadi saya ngomong, ini ada tulisan ini, 7 pengharapan Natal. Wah, pengharapan ini. Pokoknya dari sisi manusia punya pengharapan damai sejahtera. Pengharapan ini, wah banyak pengharapannya. Sehingga mengajukan permohonan pengabulan. Wah. Sukacita, gembira. Memang pasti gembira kalau udah Natal itu. Tapi dari sisi siapa itu? Sisi manusia. Memangnya Tuhan tidak punya pengharapan, tidak punya kerinduan. Nah, dibalik. Yusman, aku juga punya kerinduan. Kalau kau rayakan Natal ini, aku juga rindu sesuatu dari kamu, gitu. Bukan kamu cuma mengajukan pengharapan. Engkau yang mengajukan pengabulan terus. Bukan itu, Yusman. Tadi pemimpin pujian sempat ngomong kan, mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus. Jadi Natal ini, ibadahmu Natal ini hendaklah bukan ibadat permintaan pengabulan. Ibadah Natalmu Yusman harus ibadah persembahan yang kudus. Engkau yang mempersembahkan yang kudus. Itu loh. Ya, saya mikir, jangan-jangan Tuhan malah bosan ini Natal-Natal kita ini. Kita sing ya terus kan ya tahun demi tahun. Wah, oh. Tuhan mah bosan. Jangan-jangan nggak cuma bosan, benci. Masa Pak Yusman diacarakan benci? Masa dirayakan benci? Loh saudara, mari kita lihat ayat ini. Masuk slide saya. Ini ditulis di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini ibadah. Nah sekarang saya berpikir ibadah Natal kita di 61 kali aku ini, 61 tahun ya. Kayak apa Tuhan ini hatinya? Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Sedih ya. Matius ditulis lagi itu, hei orang-orang munafik. Munafik. Sedih kalau dengar kata munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka ibadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya mikirnya takut gini, percuma Yus, lu Natal seperti ini, kau sukacita, hatimu lu jauh daripadaku, benci aku gitu. Ini kan namanya ibadah tak berkenan di hadapan Tuhan ya. Ya ini ibadah tak berkenan ini ya. Yesaya diulang di Matius. Munafik manusia. Munafik apa? Munafik macam-macam ya. Macam-macam munafiknya itu. Orang-orang Israel kan bisa munafik puasa, munafik perpuluhan, munafik semua itu. Nah, ibadah Natal 2 tahun Tuhan tidak butuh tuh. Bahkan 2 tahun ini pandemi Tuhan tidak butuh ibadah-ibadahan kan begini, seolah-olah ya. Tuhan perizinkan begitu. Nah ini harusnya memang era pandemi itu ya kita masing-masing harus berani ada autokritik. Aku ini gimana selama ini? Ya. Next. Saudara perhatikan next. Ini esensi Natal. Simple. Saya cuma tulis 2. Ini esensi Natal. 1. Penggenapan janjinya Allah. 2. Sang penebus dosa itu dan penyelamat itu sudah hadir. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Tidak ada. Itu tercatat di Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini setiap Natal ayat ini muncul kan. Ya, lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Terus setiap tahun ini, setiap Natal muncul. Lalu Yohanes 1 dan 14, pada mulanya firman itu Allah ya. Firman itu kan Allah.
turun ke dunia jadi manusia, Yesus ada di sekitar kita. Artinya apa lahirnya Yesus hari ini? Emang itu penggenapan Bapa. Terjadilah penggenapan itu. Hadirlah Yesus itu. Dan saya tidak pernah mau tampilkan di dalam Natal itu Yesus bayi terus, enggak. Memang saya mengenang dulu pernah bayi. Bayi belum berkarya apa-apa. Tapi Yesus yang sudah dalam perjalanan yang luar biasa. Ya. Nah, satu, penggenapan janjinya Allah. Sekarang kita lihat yang kedua. Penebus, sang penebus dan juru selamat itu memang sudah hadir. Ini punya proyek. Gitu loh. Nggak ada proyeknya Bapak yang lebih istimewa dari proyek ini kepada saudara dan saya. Nggak ada. Ini proyek utama. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1:21. Oh, jadi proyeknya Yesus itu penyelamat manusia dari dosa. Ya, Yohanes 3:16 ini muncul lagi, Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, akan saudara dan saya, ia telah mengaruniakan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa tapi hidup kekal, keselamatan. Ada esensi lain Pak Natal bagi saya, dua hal ini. Utama ini saudara, ya pegang ya dua perkara ini. Nah, sekarang masuk slide saya lagi, kita pahami makna kelahirannya Yesus ini. Yesus lahir bayi Natal, kita peringati. Tapi hari ini bukan Yesus bayi lagi, bukan. Ini hanya mengingat kelahiran. Lalu hidup dalam penderitaan, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit. Udah selesai, Yesus di bumi udah nggak ada. Betul kan? Periode ini udah ada. Naik surga, nanti datang lagi kedua. Datang di awan-awan dulu, datang berikutnya diinjakkan bumi. Ya, inilah perjalanan yang akan terjadi. Jadi dari sini ke sini, tujuannya Yesus dilahirkan itu apa? Bapak itu loh mengirimkan Yesus untuk lahir di dunia itu untuk apa? Goalnya apa? Misinya apa? Projectnya apa? Gitu loh. Kalau dalam bisnis kan gitu. Ini project apa sih? Gitu. Ya. Ini punya visi apa sih perusahaan ini? Gitu. Apa goalnya, tujuannya? Nggak ada lain. Penyelamatan. Bagi siapa yang percaya dan mau meneladani Yesus, menjadi keserupaan dengan Yesus, sehingga orang itu disebut Kristen. Ini Kristen ini. Kristen itu seperti Yesus. Mulai pemain drum, semua sampai di pojok sana, you are Christian. Kamu Kristen. Kristen itu apa? Orang yang seperti Yesus, punya keserupaan dengan Yesus. Itu loh mimpinya Tuhan. Itu loh kerinduannya. Ada lebih dari itu? Tidak ada. Cintanya Tuhan, rindunya itu utama, satu utama. Ingin menyelamatkan ini loh. Ya. Jadi saya waktu Natal ini saya berpikir, oh harus kita memandangnya dari sisi Yesus ini. Kalau enggak kita seperti kakek tua tadi, 90 tahun dirayakan terus, ujung-ujungnya dia bosan dengan suasana itu, dia sepi, dia susah. Sebab apa? Anak cucunya nggak ada yang cinta sebetulnya. Ini cuma hura-hura. Saya mikir, apakah selama Natal kita hura-hura ya? Dengan mengorbankan biaya seperti itu banyaknya, ya. Sementara di sekitar kita juga banyak orang-orang yang lagi kesusahan. Apa ya seneng gitu. Kalau saya ngomong gini bukan berarti anti acara Natal, enggak loh, jangan. Maksud saya ini autokritik supaya kita ini benar. Ya. Jadi supaya sukacita kita waktu Natal itu ketemu dengan cita-cita Kristus. Jangan
Kita sukacita, hura-hura, dia nggak suka. Harus sama. Nah, kalau sama jadi apa ini? Proyeknya Tuhan itu selalu menjadi sudut pandang Tuhan. Artinya setiap Natal dirayakan, Tuhan itu ingin melihat saudara dan saya. Yusman ini udah Natal 61 kali ini. Ada improvement enggak? Nah ini loh, kata pentingnya itu ada improvement tidak? Ada kemajuan enggak diri saya ini? Kemajuan apanya? Tolong saya, ada pertumbuhannya enggak? Gitu. Ya, Tuhan ini untuk evaluasi. Melihat ada improvement enggak masing-masing. Jangan-jangan semakin Natal kok semakin mundur. Tapi fisiknya merayakan Natal hura-hura, korban duit juga berani. Tapi apa yang Tuhan rindukan semakin mati engkau. Ini yang Tuhan bosan. Akhirnya bisa mendadak bosan. Dia benci ibadah itu tidak berkenan. Dia benci sama saya, dia tidak kenal sama saya. Sebab no improvement dalam diri saya. Ya, next slide. Apa yang Tuhan rindukan? Tuhan ngecek tidak ada spiritual growth, pertumbuhan rohaninya sama sekali tidak ada. Kalau tidak ada, maaf tanya ya, untuk apa kita merayakan Natal? Sebab di dalam perayaan itu Tuhan merindukan ada kemajuan di antara kita. Tapi faktanya, kalau sesama orang nggak tahu gitu ya, sama suami istri aja nggak tahu. Ayo tahu nggak? Tahu sebagian, 100% tidak. Tapi Tuhan 100%. Terhadap hamba Tuhan siapapun di muka bumi ini, 100% dia tahu. Lalu merayakan Natal dengan pola program seperti ini, adakah murni dia memaknai sebenarnya kerinduan Kristus terhadap Natal? Kalau ada syukur, memang itu yang Tuhan mau. Artinya apa? Tuhan sukacita, kita sukacita. Tapi yang enggak ini, kita sukacita rame-rame, dia enggak. Oh gitu, karena ini sudah jadi tradisi tahunan. Gereja pun, maaf ya, ada gereja, ada sebuah gereja ya. Saya tidak sebutin di Surabaya. Kalau enggak Natal dia malu. Sungguh. Sampai sekampung itu kalau Natal, sekampung itu ditutup tendaan gini ya. Rame, wah dia senang bukan main. Setelah itu kembali lagi, gerejanya yang biasa-biasa. Malu. Kenapa malu? Ya ini juga karena penyakitnya dari jemaahnya. Jemaah yang udah kebentuk menjadi tradisi budaya. Kalau udah merayakan Natal yang wah, yang menyenangkan, ya cukup biasa cuman. Loh, begitu salah. Nah ini loh, mengkristal. Susah kan? Susah. Makanya saya pun bersyukur. Rong tahun pandemi, saya dapat pembaruan pribadi. Ya, makanya saya sampaikan ke saudara, betul ya. Apa artinya ya kita masakan Natal terus? Gak ada perkembangan kita ini. Hati-hati saudara pandemi ini ya. Pandemi ini dibagi dua Kristen ini. Ini bukan cuma antara gandum dan lalang, bukan. Kalau gandum lalangnya ini mah kelihatan langsung buang dibakar. Enggak, ini menampi gandum. Ini loh gandum. Orang-orang yang percaya Yesus itu tampi sana. Akhirnya muncul di pandemi muncul ada yang merosot sekali. Enak wis gak gereja-gerejaan pandemi online. Oh enak deh. Oh pernah gereja. Gereja itu pasti kayak persembahan. Satu korban lagi persembahan. Kedua ada omai nongkrong peting kalangan nonton online belum bicara tutup gak seneng saya ganti. Aduh, betul kan? Karena online dong, enak bebas daftaran. Daftarnya elek mana elek. Kalau ke gereja lebih rapi. Di rumah bebas. Loh, saudara. Siapa yang tahu ini? Anda sendiri. Anda cek aja. Aku ini otokritik. Maju atau mundur. Udah tahu kan? Rohanimu gini atau gini. Saya menjaga waspada sendiri atas diri ini. Wah,
Aduh gereja ini kan aktivitas play resah ya, lu resah aku. Makanya saya istri mutuskan, apa Tuhan yang akui saya? Aku kan bukan gembala yang punya jemaat, punya gedung, punya jiwa, gak punya. Apa yang kau bisa lakukan? Lakukan. Aku misalnya khotbah Tuhan, ya khotbah. Lu khotbah itu online. Betul. Orang saya mikir, Tuhan sing ngewangi sapa Tuhan? Dewean, angel, tak karu-karuan. Betul. Ini saya ini. Terus saya mikir, coba saya tanya sama anak muda saya. Itu ada studi anak muda. Saya tanya, kalau bikin gini ya apa? Oh bisa om, gini enggak, ganti yang ini. Ya biayanya kira, kalau ini biayanya kalau ini ngitung aku. Mana duit ya. Terus saya pulang, pandemi ini rada ngirit, tidak? Ini mana biaya lumayan nih. Kalau sebulan 4 kali kok tengah-tengah minggu lagi. Tidak akhir, tidak wis. Tidak aku mundur sih. Tidak Tuhan. Saya ini ditemukan anak muda 2. Pak Isman kan gereja tutup sih, iya. Aktivitas apa pada ono? Undangan-undangan masih prei sih, kawan ini kabeh. Saya ini sudah melepas dunia sekuler saya, saudara. Ya, sudah lepas cek saya ini full melayani. Pandemi. Pukulan enggak? Pukulan. Makanya di pandemi ini kan ada istilah badainya sama, kapalnya beda. Hati-hati ya, badainya podo. Cuma aku numpak kapal yang beda ini. Situnya kapal mewah, kapal besar. Situnya kapal cilik. Situnya naik perahu. Perahu ini sama, saudara. Ayo, badainya sama, kapalnya beda. Terus gimana Tuhan? Ya bergantung kepada yang punya kuasa. Yang punya kuasa ini siapa? Ya yang dirayakan hari ini loh, Natal ini. Udahlah mau ngandalin siapa ini, gitu ya. 2 anak ini nurul. Ayo Pak Isman kan bisa khotbah Pak, beritakan itu kebenaran. Ya sing ngawangi aku dono, tak ewangi Pak. Gak, aku bayar kamu nggak kuat dulu. Loh Pak, nggak bayar Pak, aku masuk minta bayaran Bapak. Satu pintar khusus soal video, ya. Satu soal desain itu. Kamu serius gitu, loh serius Pak. Tapi Bapak masih serius dia, Bapak masih serius gitu. Masih serius apa? Bapak harus sediakan konten terus gitu. Konsisten. Oh gitu. Ya wes, ayo rapat bertiga toh. Ya saya dipertemukan. Akhirnya bikin proyek itu. Dan saya percaya pandemi ini masa itu dipercepat. Artinya apa? Dengan online saya ini bisa diterima, ternyata rekan saya di Amerika, di Florida sana bisa dengar. Rekan saya di New York sana melok dengar. Rekan saya di Tulungagung dengar. Konco sekolah. Betul loh? Jadi Tuhan itu mempercepat zaman masa. Lewat apa? Biar suara firman-Nya itu diketahui orang di mana saja. Saya berpikir sebentar lagi kalau Indonesia sudah 5G, ini kan masih 4G ya. Kalau 5G, benar murni 5G, tidak ada area di muka bumi yang nggak bisa dijangkau. Inilah Tuhan mengizinkan pandemi punya maksud. Masa dipercepat supaya pemberitaan merata. Gitu saudara. Ya, makanya saya berpikir, ya wis kan saya bertindak apa yang saya bisa. Ya wis Tuhan, misalnya aku ngini, keterbatasan saya gini, ya sudah begini. Tapi saya menemukan pribadi, saya menemukan diri saya ada sukacita. Ya, jadi mari saudara, selagi kau merayakan Natal, tolong deh tinjau spiritual growth Anda itu ada enggak? Dengan tahun kemarin itu bertumbuh atau stuck atau turun? Kalau turun, kita cuma merayakan gini hura-hura, itu mah tradisi budaya tok, itu ritual agamawi saja. Tuhan senang, enggak, sedih, bisa bosan.
bisa pegel. Ya, next. Nah, kita ini sering mengatakan semua Pak kita rayakan Natal untuk kemuliaan Dia. Ini bahasa orang gereja, ya. Bahasa itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu kan bahasa sering kita dengar. Apa yang kau kerjakan, musik, WL singer, semua untuk kemuliaan Dia. Waduh, bagus sekali. Saya tanya, paham nggak arti sebenarnya? Bagi kemuliaan Dia, paham nggak kita ini? Dalam prakteknya dulu. Yang penting itu prakteknya. Kemuliaan Tuhan itu artinya kebesaran, keagungan, keindahan rohnya Allah. Itu kemuliaannya Dia. Semua kebesaran, keagungan, kemuliaannya roh Allah itu harus muncul, lahir from your heart. Be released from your heart. Dilepaskan keluar dari hatimu. Jadi yang Kristen hari ini kalau mau ngomong kemuliaan Tuhan di mana? Di dalam hatimu. Tercermin enggak? Termasuk aku ini, pengkhotbah ini. Ada kemuliaan Tuhan tercermin enggak? Gak ono. Percuma. Percuma buat saya. Gitu. Ini keluar dari sini, ini terungkap dalam segala perilaku saya hari-hari itu. Terungkap gimana Pak? Ada enggak kebesaran, keindahan rohnya Tuhan Yesus di dalam kamu? Dalam tingkah pola perkataanmu. Ada, itu ada kemuliaan Tuhan. Nah kita merayakan Natal di semua rame-rame. Ada kemuliaan Tuhan dari masing-masing ini. Gak ono, Tuhan Natal opo, bosen aku. Itu loh Tuhan. Ya, seperti kakek itu loh. Ulang tahun opo ini. Aku didiamkan di kleprakno. Semua pesta, makan, sukacita, mahal-mahal. Aduh, 90 tahun. Bosan diambil keputusan. Masuk. Dan dia ungkapkan itu. Aku sepi di dalam keramaian. Ini yang dikatakan oleh membawa pujian tadi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Natal itu juga bukan pengharapan terus. Sudahlah, memang Tuhan itu memberi pengharapan. Jangan terus tiap tahun tapi 7 pengharapan Natal 1, 2, 3 terus njaluk gitu ya. Tahun depan lagi 7 atau tambah lagi 10 pengharapan Natal. Mohon pengabulan 10. Aduh. Tuhan nunggu. Aku iki lho yang duwe kerinduan. Kok kamu terus aku loh sudut pandangku ini gitu. Ini menempelak saya pribadi loh. Iya. Selama ini mak tradisi terus ya budaya ritual agamawi terus. Justru perayaan Natal itu mempersembahkan hidup kudus. Hidup kudus apa? Hidup yang memuliakan Tuhan. Ketok di sini. Masing-masing ini itu loh. Apa sih kudus? Sudah dipisahkan untuk Tuhan. Engkau tuh sudah, saudara itu sudah dipisahkan buat Tuhan. Yang lain jangan nyentuh lagi, gitu. Ya. Next. Nah, ini penyakitnya, saudara. Saya langsung diingatkan soal kata metanoia. Tobat. Bertobat itu posisinya begini. Tobat 180 derajat. Itu metanoia. Dulu di sini, ini dosa tok ini. Hati-hati ya. Manusia ini punya dosa lama masing-masing. Ada kelemahan khusus masing-masing. Ada orang kelemahannya banget soal perkara seks. Kudu cabul terus ya. Ada yang ya perzinahan, perselingkuhan. Ada yang kelemahannya kudu judi, tok sitoke mabuk terus. Sitoke gosip tok. Aduh, ini dosa lama ini. Iblis punya catatan, punya notes. Iblis itu pemantau yang hebat. Punya track record saudara. Jejak digital saudara dia punya, lengkap. Dan dia selalu tunggu waktu.
Ini semua menjadi ancaman saudara, bukan dosa baru biasanya, dosa lama. Makanya sampai ada istilah jangan jatuh ke lubang yang sama. Itu kayak ledai. Nah, ya. Ini loh. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Ini kesukaan iblis. Iblis nggak mau kasih pancing dosa baru, nggak, jarang. Dia dosa lama. Sebab saudara sudah terikat kuat, bahkan menjadi karakter habit. Maka begitu metanoia, balik. Tapi kesalahan orang banyak berhenti di sini. Hanya membalikkan badan, tapi masih ada ancaman nih, bahaya nih. Harusnya gimana? Setelah balik badan, siap dipimpin, rela untuk dipimpin ke jalan. Dipimpin Roh Kudus. Dan ini tidak banyak orang. Serius. Gambaran di Alkitab, anak muda yang kaya, saya tidak bunuh, saya tidak berzina, semua dosa-dosa ini aku sudah tidak. Aku balikkan badanku. Nampak baik. Tapi berikutnya apa? Oke, kalau sudah begitu, sekarang serahkanlah hartamu untuk orang-orang yang miskin. Begitu nyentuh soal ini, nggak bisa, sorry kalau soal ini. Maka dia pergi. Artinya apa? Waktu mau dipimpin, ayo mau enggak kau perintah ini? Nggak mau. Separuh. Jadi metanoianya, pertobatannya saya bilang separuh. Makanya masih ada ancaman dosa lama ini, ngintip terus. Ya kalau cuma ngintip toh, banyak orang yang kembali lagi, nginjak lagi, nginjak lagi, nginjak lagi, nginjak lagi. Kalau seperti itu, terus kita merayakan Natal, Tuhan lihat, no improvement. Tidak ada kemajuan ini orang. Tapi Natal gendeng-gendengan kita. Susah dong dia. Ya kan? Artinya apa? Engkau tidak memaknai. Ditengok lagi, wis jadi budaya tradisinya manusia sih. Cuma ritual-ritual agamawi sih. Rasanya lega Natal ini kok salah, dosa atau gimana gitu ya. Ya Tuhan tidak suka. Tapi kalau kau kerjakan dengan kebenaran, dia disukakan. Terhadap perayaan-perayaan Natal pun dia suka. Kayak kakek tadi, kalau semua perhatian ke dia, cinta, suka tuh perayaan. Aduh saudara, next slide. Ya, ini pesan terakhirnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah. Ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik? Apa yang berkenan? Nah ini loh. Kalau Natal kita bisa bedain. Apa ya Natal kita, aku pribadi yang berkenan aku kepada Tuhan? Ya Tuhan lihat kemajuan dong. Ada perubahan, masa kalau ada perubahan Yus, udah 61 tahun umurmu, masa gak tahu berubah? Ini yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Kolose 3 ayat 10. Ini kunci nih. Saudara dan saya telah mengenakan manusia baru. Ini new man ini semua. Manusia baru. Yang lama sudah ditinggalkan, sekarang baru. Sebab pada Yesus ada Roh Kudus, betul? Tapi ada sambungannya. Manusia baru yang terus menerus diapain? Diperbaharui. Sehingga Tuhan juga melihat, kepingin ada improvement ini. Tapi banyak orang nggak mau diperbarui, nggak mau tuntunan Roh Kudus, sama. Ini persoalan. Harusnya ini. Sampai kapan Pak diperbarui? Sampai kau mati. Sampai mati. Kalau seperti ini, ya itu ya kerinduan Tuhan. Ya, terus diperbarui. Untuk apa diperbarui? Memperoleh pengetahuan yang benar sesuai gambar penciptanya. Ngerti? Jadi ujungnya apa? Pembaruan supaya kau serupa dengan Kristus. Nek serupa, engkau berhak hidup kekal. Engkau bersama Yesus. That is keselamatan. Lebih dari itu, oral no. Sudahlah.
kau cari nggak ada. Makanya ini harus terus menerus kau berlatih dan berjuang tentang pembaruan terus. Kalau Natal ingat kau dicek Tuhan. Yusman, ada pembaruan? Ada. Berapa persen? 10 ya, lumayan lah 10 ada perbaruan gitu ya. Tapi kan terus menerus. Yusman dicek, no growth, bahkan penurunan piro 40%. Oh, celaka. Pandemi tambah turun. Oke, setelah slide terakhir. Jadi bersukacitakah Tuhan Yesus di dalam ibadah Natalmu? Bisa jawabannya yes, bisa no. Engkau yang tahu. Kalau engkau bertumbuh, engkau baik-baik, engkau benar, dia bersukacita. Tuhan tak bersukacita karena hura-huranya, karena menghabiskan dana besar, mewah. Yakin Pak, 100% yakin Pak. Tapi walaupun very simple, sederhana, tapi semua anaknya bertumbuh baik, ada kemajuan. Oh Tuhan, sak malaikat-malaikatnya sukacita. Amin. Amin Pak. Amin. Ya amin. Ayo amin guys. Sudah amin. Sudah amin. Amin itu artinya kita ya. Kita akan satu pujian. Kita berdoa. Datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Saya undang pakai sendiri. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluarga-Mu melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapakku di dalam nama Yesus. Waktu yang pendek ini mengajar kami. Biarlah kebenaran ini sekali lagi Tuhan tidak tercuri dari telinga kami dan hati kami. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang disebut Kristen, yang sejati. Terima kasih Roh Kudus, ajar kami terus dalam perjalanan hidup kami. Layakkan kami agar kami ini berkenan di hadapan Bapa. Dengan demikian juga setiap acara-acara yang kami lakukan di muka bumi ini, yang nampaknya semua diperkatakan untuk kemuliaan Tuhan.
tapi biarlah sungguh kemuliaan itu terpancar dari hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, inilah saatnya buat kami sekali lagi, kami menyerahkan, meletakkan seluruh hidup kami, bersandar kuat hanya kepada Yesus. Masa pandemi yang pasti berkepanjangan, yang tidak seorang pun tahu kapan akan berakhir, tapi yang satu hal kami tahu, Yesus mengizinkan ini terjadi sebab Yesus punya rancangan, punya maksud, punya rencana yang jauh lebih indah, lebih sempurna buat kami. Oleh sebab itu, hari-hari ini kami yang terkena dampak pandemi, mungkin kami kesulitan keuangan, problem ekonomi, biarlah kami yang menyatakan diri orang percaya itu hanya bergantung kuat kepada Yesus. Sebab itulah kekuatan kami, Tuhan. Dan biarlah apapun yang dapat kami kerjakan, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapak. Hamba tidak lupa juga hamba berdoa buat Ibu Gembala yang hari ini sakit, lemah tubuh. Kami percaya Tuhan Yesus, ruang ini dan waktu ini tidak bisa membatasi Engkau. Karena itu dengan iman percaya kami, Tuhan jamah Tuhan kelemahan tubuhnya. Biarlah belas kasihan Tuhan tercurah atas hamba-Mu ini. Berikanlah pemulihan yang sempurna. Dan kami nyatakan mujizat Tuhan itu memang masih tetap ada sampai detik ini. Sebab itu kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang memiliki masa depan, Engkau yang memiliki usia, Engkau yang tahu segalanya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kami ucapkan juga selamat Natal. Kami ucap syukur berterima kasih atas berkat firman yang disampaikan oleh hambanya Pak Yusman. Biar memberkati kita semuanya. Kami percaya setiap firman kita dengar tidak kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau sampaikan beberapa pengumuman. Yaitu yang pertama tentang ibadah tutup tahun yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 yang akan diadakan jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan mengundang semua jemaat Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam ibadah perayaan Natal ini untuk bisa bersama-sama kita hadir dalam ibadah tutup tahun. Amin. Puji Tuhan. Kemudian untuk ibadah tutup tahun ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Pengumuman yang kedua mengenai ibadah doa malam yang biasanya diadakan pada hari Kamis, rencananya tanggal 30 Desember 2021 ditiadakan. Dan pengumuman yang terakhir yaitu di setiap lantai, baik lantai 1, 2, dan 3 ada atau disediakan kotak persembahan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan lewat kotak persembahan bisa, atau lewat QR code yang sudah tersedia di kursi tempat duduk kita masing-masing. Puji Tuhan, itulah pengumuman yang kami sampaikan biar memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga atas anugerah yang diberikan kehidupan kami, sehingga saat ini kami bisa bersama-sama untuk hadir dalam ibadah Natal ini. Kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan dan kami perbuat ini bukan untuk manusia. Kami senantiasa rindu semuanya kami persembahkan untuk kembali nama-Mu, sehingga jeripayah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Bapak, terima kasih telah berkati kami oleh firman-Mu Tuhan, dan kami percaya firman yang sudah mengajar kami, dan ucap syukur Tuhan sudah menasihati kami, bahkan menegur kami, menempelak kami tentang firman-Mu. Itu bukti kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, agar hidup kami senantiasa hari lepas hari senantiasa mengalami satu perubahan, yaitu metanoia, menjadi ciptaan yang baru, yang semakin hari semakin berkenan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih.
Biar Engkau berkati kembali Tuhan hamba-Mu Pak Yusman dalam pelayanannya, dalam keluarga rumah tangganya, bahkan kesehatannya, dan yang segala pergumulan dan kerinduan hamba-Mu, Tuhan campur tangan memberkatinya. Bapa di surga, dan kalau nanti segenap umat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat di tempat ini berikan persembahan, kuduskan persembahan ini, dan biar berkenan dari Tuhan dan berguna buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus kembali memberkati kami dengan berkat yang melimpah. Bapa, saat ini layakkan kami untuk berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan secara global di masa yang sulit ini untuk tetap hidup dalam pimpinan Tuhan, untuk tetap hidup semakin hari semakin kuat dan semakin hidup semakin berkenan di hadapan-Mu, sehingga umat-umat-Mu Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini semakin hari semakin setia di dalam mengiring Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk buat hamba-hamba Tuhan bersama keluarganya dimanapun mereka berada. Jika mereka menghadapi kesukaran, kesulitan dalam masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka sukacita, penghiburan Tuhan, sehingga ketika mereka menghadapi kesulitan hidup ini, kami percaya Tuhan memelihara kehidupan mereka dan Tuhan memberkatinya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, yang ada di gereja Bethany Gresik House of Shalom ini, agar kami semua tetap kuat Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar ini. Mungkin jika ada jemaat-Mu ini yang sakit Tuhan, baik yang sakit di rumah atau yang sakit dirawat di rumah sakit dan dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Kau menjamah mereka, dan kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya. Karena umat-Mu ini sungguh benar semakin hari semakin hidup mendapat jamahan Tuhan dan semakin memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa khusus untuk pemulihan kesehatan hamba-Mu Bapak Henry Malada. Kami percaya Tuhan bahwa sudah menjamah hamba-Mu ini, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga hamba-Mu ini semakin hari semakin mencintai Tuhan, sehingga rumah tangganya juga diberkati, hidupnya dipulihkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk lawatan bagi Indonesia, juga khususnya bagi Kabupaten Gresik ini, di mana kami boleh berada. Bapa, kami serahkan bangsa kami, negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Rote sampai Miangas, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar melawat menjamah bangsa kami ini dalam nama Tuhan Yesus, sehingga terjadi hujan pertobatan dan keselamatan, sehingga semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa bangsa kami menyembah Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Bapa, kami serahkan juga Kabupaten Gresik, pimpinan Kabupaten Gresik, Bupati bersama wakilnya dan staf semua masyarakat yang ada di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan tolong jamah mereka, Tuhan tolong selamatkan jiwa mereka seperti Tuhan menyelamatkan kami. Kami percaya kalau kota kami damai sejahtera, hidup kami juga akan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Gembala, Ibu Ana Malada. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi hamba-Mu ini, karena hamba-Mu ini mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah menjamah hamba-Mu ini, Kau sudah menjamah dan memulihkan kesehatannya, sebab Engkau Allah Jehovah Rafa, di dalam nama Yesus, dokter yang ajaib, sebab kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus sudah menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, sehingga hamba-Mu ini bisa pulih kembali dan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan bisa bersukacita bersama anak-anak menantu cucunya di dalam mengiring mengikut Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Tuhan yang setia.
kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima